Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Ini salah satu power bank yang dibanderol dengan harga yang tidak normal, dengan kapasitas 20.000 mAh yang sudah mendukung support fast charging 22,5 watt, dibanderol dengan harga cuma Rp99.000. Apakah kapasitasnya real? Oke, power bank dari brand Lentivan ini akan saya tes nanti ke berbagai macam perangkat ponsel saya yang sudah mendukung fast charging, dan juga akan saya tes real kapasitinya dia berapa, apakah kapasitasnya benar atau tidak ya. Oke, akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel saya nanti. Ke ponsel yang pertama, Samsung Galaxy M11. Ini sudah mendukung adaptive fast charging 15 watt. Nanti akan saya tes juga ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini sudah mendukung quick charging 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A. Ini sudah mendukung fast charging 18 watt. Nanti akan saya tes juga ke ponsel Infinix Hot 30. Ini sudah mendukung supercharger 33 watt. Yang terakhir nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini sudah mendukung super fast charging 25 watt. Seperti apa performa power bank dari brand Lentivan ini yang dibanderol dengan harga murah? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Lentivan berkapasitas 20.000 mAh. Pertama, power bank dikemas dengan model kemasan seperti ini ya. Nah, ada spesifikasinya dan ada fitur produknya seperti ini. Lalu dia dikasih plastik seperti ini. Ada USB chargernya kita dapat, tapi USB chargernya ini seperti kelas murah ya, 1000-an atau 2000-an lah ya, cuma pendek seperti ini. Dan model USB-nya berjenis micro USB. Nanti kita cek saja ya apakah dia support fast charging atau tidak ketika digunakan untuk charging ke power bank itu sendiri. Lalu kita akan dapat buku panduan seperti ini dan kartu garansi. Di sini panduan ya, lalu di sini kartu garansi seperti itu. Lalu kita akan dapat unit power bank itu sendiri seperti ini modelnya. Nah ya, di depan sini ada tulisannya support fast charging 22,5 watt atau PD. Nah seperti ini ya. Lalu di sini ada LCD-nya untuk menampilkan informasi persentase baterai. Nah seperti ini. Lalu di sini ya, di bagian sini ya, itu ada indikator fast charging listrik berwarna hijau. Apabila perangkat yang kita charging support fast charging akan nyala listriknya berwarna hijau seperti itu ya. Nah seperti ini. Nah ini ada tulisannya PD 22,5 watt. Nah seperti itu. Lalu di sebelah sini tidak ada apa-apanya. Di sini tidak ada tulisannya apa-apa, polosan. Sebelah sini polosan. Lalu di sini ada spesifikasi power bank itu sendiri. Lihat, ini tulisannya kapasitas 20.000 mAh. Nah seperti itu ya. Nah selanjutnya ya seperti ini. Dia support arus maksimalnya hingga 4,5 ampere kali 5 volt. Totalnya ya 22,5 watt seperti itu. Di bagian atas ada beberapa port input dan tombol untuk menyalakan indikator baterai seperti ini. Ketika kita tekan ya, coba saya tekan. Nah seperti itu, dia akan nyala seperti ini. Nah kalau di sini ada 4 port ya. Ini port 1 USB A berwarna oranye ya. Untuk output 1 USB A berwarna oranye output 2. Nah, ini ada port berjenis USB Type C ya. Untuk input ataupun output biasanya seperti itu ya. Lalu di sini ada port micro USB untuk input saja ya, atau untuk recharging power bank. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya akan kita tes dari masing-masing port ini ya. Baik, saya akan menguji power bank ini ya, kabelnya ataupun recharging power banknya dengan menggunakan adapter charger dari brand unit GaN charger yang berdaya 65 watt. Nah seperti ini ya. Ini ada wattmeternya untuk mengetahui arus dari output dari perangkat yang di chargingnya. Oke, akan saya hubungkan ke listrik sekarang. Saya nyalakan ya seperti ini. Oke, saya hubungkan, dia akan nyala seperti ini. Nah ya, oke. Pertama akan saya tes kabel bawaan dari power bank Lentivan ini ya, apakah dia support fast charging atau tidak. Nah seperti ini ya, saya hubungkan ke USB A. Nah seperti ini jadinya. Oke, ini berjenis micro USB ya, jadi akan saya hubungkan ke jalur input power bank bagian micro USB di sini
Ya, oke, akan saya tes. Lihat. Nah, lihat, dia tidak nyala, listrik berwarna hijau. Artinya kabel bawaan dari power bank Lentivan ini tidak support fast charging ya. Coba kita lihat outputnya. Lihat. Cuma berdaya 2 watt. Nah, ya. Terlihat kabelnya memang kabel apa adanya atau kelasnya kelas murah ya. Oke, coba saya ganti dengan kabel yang merek bagus ya. Oke, akan saya ganti dengan kabel dari brand Ugreen. Nah, seperti ini ya. Nah, dia juga berjenis micro USB seperti ini. Oke, akan saya hubungkan ke adapter chargernya. Coba akan saya hubungkan ke power banknya ya. Nah, lihat, ini tanda kabelnya support fast charging, ada petir berwarna hijau seperti ini. Nah, ya, artinya memang power bank ini support input fast charging, cuma kabel bawaannya tidak support fast charging. Oke, kita lihat dari segi daya. Lihat dayanya, dia mencapai hingga 18,5 watt menggunakan jalur port micro USB ya inputnya. Oke, sekarang akan saya coba menggunakan jalur USB Type-C. Ini saya menggunakan kabel dari brand MC Dodo yang support hingga daya 6 ampere ya. Ada wattmeternya juga. Oke, akan saya putus dulu kabel yang dari brand Ugreen tadi ya. Lihat, ada petir berwarna hijau, artinya support fast charging ya. Oke, kita lihat dari segi outputnya. Oh, maksudnya inputnya di kabel wattmeter ini. Lihat, dia mencapai hingga tadi 19 watt ya. Naik turun, lihat ini 19 watt. Nah, ya, cukup bagus sekali jalur input dari power bank Lentivan ini dari segi input daya jalur USB Type-C. Kita lihat dari segi apa namanya? Adapter charger. Lihat, dia masih di angka 18,5 sama kayak di Ugreen tadi ya. Cuma kalau di kabel membacanya 19 watt. Nah, ya. Oke, selanjutnya akan saya tes fast charging atau adaptive fast charging ke Samsung Galaxy M11. Ini support adaptive fast charging 15 watt. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Dari sisi power bank nyala, petir berwarna hijau. Lihat ya. Nah, seperti ini artinya support fast charging ke Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging 15 watt. Dari sisi apa namanya? Wattmeter kabel, lihat ada tulisannya PD support 13 watt, artinya support fast charging juga. Oke, dilihat dari sisi layar, lihat tampilannya support fast charging ya. Oke, dilihat dari sisi apa namanya ini notifikasi, lihat support fast charging, artinya memang power bank Lentivan ini support fast charging ke Samsung fast charging atau adaptive fast charging 15 watt ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi ampere meter. Ini dilihat dari sisi aplikasi ampere meter, dia mencapai hingga 2610 ya maksimalnya. Lihat ini 2610. Nah, seperti itu ya dari sisi tes fast charging ke Samsung adaptive fast charging 15 watt. Dalam hal ini tes ke Samsung Galaxy M11. Oke, selanjutnya akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 watt ya. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Lihat, ada tulisannya quick charging start dari baterai 3% ya. Nah, artinya emang ini support quick charging ke ponsel Xiaomi yang mendukung fast charging 18 watt. Nah, seperti itu ya. Oke, dilihat dari sisi power bank pun juga ada logo indikator petir berwarna hijau, artinya memang support fast charging ke ponsel Xiaomi yang sudah mendukung fast charging 18 watt atau quick charging 18 watt ya. Oke, kita lihat dari sisi apa namanya ini wattmeter ya. Di kabel, lihat ini mendukung daya hingga 15 watt. Nah, seperti itu ya. Oke, dilihat dari sisi sini juga ada tulisannya fast charging. Nah, ya, artinya memang benar-benar support fast charging ke ponsel Xiaomi yang support fast charging 18 watt ya. Oke, kita lihat dari segi aplikasi atau lihat dari sini ada indikator petir double. Nah, ya, indikator fast charging juga aktif dari sisi apa namanya petir ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat dari sisi aplikasi ampere meter. Lihat ini dari segi aplikasi ampere meter,
dia mencapai pada titik maksimal arus outputnya hingga 2540 mA ya. Nah, seperti itu. Artinya memang power bank Lentivan ini support fast charging 18 watt ke ponsel Xiaomi. Oke, selanjutnya akan saya tes fast charging ke ponsel Vivo Y21A. Ini support fast charging hingga 18 watt ya. Oke, akan saya hubungkan power banknya ke ponsel Vivo sekarang. Lihat, ada tulisannya fast charging start dari baterai 25%. Nah, artinya memang support fast charging ke ponsel Vivo ya. Oke, kita lihat dari sisi apa yang namanya indikator power bank. Lihat, ada logo petir berwarna hijau. Artinya memang support fast charging ke ponsel Vivo. Kita lihat dari segi kabel charger, lihat dia mencapai hingga 17 watt, ada tulisannya support PD pula. Artinya memang support fast charging ke ponsel Vivo. Oke, kita lihat dari sisi ini, notifikasi, lihat ada logo ininya. Ini artinya kalau di ponsel Vivo itu support fast charging ya. Oke, selanjutnya akan saya tes dari sisi aplikasi ampere meter. Nah, lihat ini ya. Dari sisi aplikasi ampere meter dia mencapai hingga output atau arusnya 2980 mA. Cukup bagus sekali ya performanya ke ponsel Vivo yang sudah mendukung fast charging 18 watt. Baik, selanjutnya akan saya tes power bank Lentivan ini ke ponsel Oppo Reno 3. Ini sudah mendukung VOOC 20 watt atau VOOC 20 watt ya. Oke, akan saya hubungkan sekarang apakah dia mendukung VOOC 20 watt atau tidak. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat, ada tulisannya VOOC. Artinya memang power bank Lentivan ini support VOOC 20 watt pada persentase baterai berapa persen ini? Persentase baterai 74% ya. Ada tulisannya super fast charging plus ada logo baterai berwarna hijau. Memang itu indikator ketika VOOC dari Oppo Reno 3 bekerja atau aktif ya. Kita lihat dari sisi power bank pun juga ada logo apa namanya ini petir berwarna hijau. Lihat ya. Nah, seperti ini. Memang power bank ini menunjukkan sebuah fungsi VOOC 20 watt ke ponsel Oppo atau yang mendukung VOOC ya. Oke, kita lihat dari segi wattmeter ya. Lihat, ini coba saya matikan dahulu ya. Dia mencapai 8,6 watt. Kenapa kok dayanya rendah ya? Perkiraan karena baterainya ini sudah terisi 76%, sehingga terjadi penurunan daya. Seperti itu biasanya teori perchargingan baterai rata-rata. Ketika dia sudah terisi sekitar berapa persen? 75% atau di atasnya ya. Sekitar 75% sampai 90% dia mengalami penurunan daya. Seperti itu ya. Oke. Coba saya lihat dengan menggunakan aplikasi ampere meter ya. Nah, di sini. Nah, lihat dia mencapai pada arus ampere 1600 mA. Terjadi penurunan daya memang ya. Tapi biasanya dia rata-rata berdasarkan tes saya kalau ke Oppo Reno atau ke VOOC 20 watt dia berdaya sekitar 18 sampai 19 watt maksimalnya di situ ketika baterai di antara persentase 0 sampai 50% ya. Oke, mungkin seperti itu kinerja ke ponsel Oppo Reno 3 atau VOOC 20 watt. Oke, selanjutnya akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini support supercharger 33 watt. Nah, dengan daya 22,5 watt digunakan lalu charging ke ponsel 33 watt, berapa maksimal outputnya ya? Oke, akan saya hubungkan sekarang seperti apa performanya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat. Nah, tidak ada tulisannya supercharger ya, karena memang dia daya maksimalnya 22,5 watt. Nah ya, oke, selanjutnya kita lihat dari sisi yang lain ya. Dari sisi power bank ada indikator hijau, artinya memang support fast charging ke ponsel Infinix Hot 30, bukan support supercharger ya, tapi support fast charging. Kalau supercharger itu 33 watt, kalau fast charging itu 18 watt kalau milik di
Infinix itu ya. Selanjutnya kita lihat dari sisi wattmeter yang ada di kabel. Lihat ada tulisannya apa ini? PD. Artinya memang support fast charging 18 watt ke ponsel Infinix ini. Outputnya bisa mencapai hingga 15 watt realnya seperti itu. Kita lihat dari sisi yang lain ya. Oke. Dari sisi apa ini namanya? Notifikasi baterai. Lihat ada tulisannya listrik double seperti ini. Nah ya, artinya memang dia support fast charging 18 watt ke ponsel Infinix Hot 30 ya. Oke, selanjutnya akan saya tes ke Samsung Galaxy A05. Ini Samsung ini ya sudah mendukung super fast charging 25 watt dan sudah mendukung adaptive fast charging 15 watt dengan daya power bank 22,5 watt. Ini digunakan untuk charging ke ponsel Samsung A05 seperti apa dayanya. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Nah, lihat dia ada tulisannya fast charging ya tadi, bukan super fast charging. Artinya power bank Lentiven ini hanya mendukung ke Samsung Galaxy A05 dengan protokol isi daya adaptive fast charging 15 watt, bukan super fast charging 25 watt. Oke, kita lihat dari sisi yang lain. Di power bank ini juga terlihat ada indikator petir berwarna hijau. Artinya memang support adaptive fast charging 15 watt ke ponsel Samsung A05. Kita lihat dari sisi wattmeter yang ada di kabel. Lihat dia support daya 13 watt. Ada logo PD atau fast charging ya. Oke, kita lihat dari sisi yang lain ya. Apa namanya? Ini lihat ada tulisnya fast charging connect. Nah ya, artinya memang power bank Lentiven ini support fast charging ke ponsel Samsung yang sudah mendukung super fast charging 25 watt. Baik, selanjutnya akan saya coba untuk analisis real capacity dari baterai power bank Lentiven ini ya, dengan kapasitas yang katanya ditulis ini 20.000 mAh, tapi setelah saya bandingkan dengan ini ada power bank Hypo Elite ya. Ini Hypo Elite yang memiliki daya sama 22,5 watt, tapi ini ditulis berkapasitas 10.000 mAh. Lihat, dia memiliki desain yang sama. Lihat, bahkan malah agak lebih besar sedikit punya Hypo Elite. Lihat, nah ya, nah, lihat dari sisi sini, lihat. Nah, lihat ya. Nah, sama atau bahkan lebih besar sedikit punya Hypo Elite ya. Nah, ini lebih lebar punya Hypo Elite ya. Lalu dari segi ketipisan pun juga sama. Lihat tipisnya. Nah, lihat ini Hypo Elite, ini Lentiven. Ya, sama. Artinya dari sisi desain ini menunjukkan sebuah baterai yang menurut saya ya, ini kalau perbandingan dengan baterai punya Hypo Elite 10.000 mAh, menurut saya ini kapasitasnya 10.000 mAh, bukan 20.000 mAh. Nah, ini ada dari power bank Xiaomi Redmi ya. Redmi power bank ini berkapasitas 20.000 mAh. Nah, ini ya, 20.000 mAh kapasitasnya. Lihat perbandingannya. Nah, jauh berbeda ya. Dari sisi desain pun jauh berbeda, tingkat ketebalannya beda. Nah ya, lihat. Nah, kalau dari sisi panjang kali lebar kurang lebih sama ya, tapi dari sisi ketebalan beda. Nah, seperti itu ya. Jadi dibandingkan dengan power bank yang berdaya atau berkapasitas 20.000 mAh beda. Jadi menurut saya ini kapasitasnya 10.000 mAh ya. Nah, coba dilihat dari sisi berat ya. Ini lihat beratnya power bank Lentiven 2251 ya. Saya bandingkan dengan kapasitas yang ada di Hypo yang ini daya apa maksudnya memiliki kapasitas 10.000 mAh. Lihat ini malah 235. Tadi kalau di Lentiven 225, malah lebih berat ini ya, yang berkapasitas 10.000 mAh. Nah, seperti itu ya. Coba dibandingkan dengan Redmi power bank ya, berapa beratnya? Lihat 443 sama ya, artinya memang dua kalinya. Tadi ini 225 ya, dikali 2 sama dengan 44 ya. Nah, kurang lebih sama.
4440 ini 225. Jadi kalau dilihat dari segi desain ya dan berat, ini menunjukkan sebuah kapasitas baterai 10.000 mAh ya, maksudnya seperti itu. Oke, selanjutnya akan saya tes recharging power bank Lentiven ini ya. Persentase baterai start dari 0% dengan menggunakan adapter charger unit GaN charger 65 watt dengan bantuan USB kabel charger Type C dari MC Dodo, model ada wattmeternya seperti ini. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Lihat, indikator fast charging nyala ya, ada petir berwarna hijau seperti ini. Start dari baterai 0%, lihat dia inputnya mencapai hingga 18 watt. Dilihat dari sisi wattmeter yang ada di kabel charger ini. Oke, start dari 0%, saya timer ya. Ini proses recharging power bank Lentiven sudah full terisi 100%. Lihat ini ya, terisi 100% pada jam ke 3 jam 39 menit. Oke, selanjutnya tes real capacity dari power bank Lentiven ini. Kali ini akan saya chargingkan ke ponsel Samsung Galaxy M11 ya. Ini dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang sudah mendukung adaptive fast charging 15 watt. Oke ya, kita lihat persentase baterai power bank 100%. Baik, akan saya hubungkan sekarang ke ponsel Samsung Galaxy M11. Lihat, fast chargingnya aktif ya, ada logo petir berwarna hijau. Lalu di sini juga ada indikator PD dengan output daya 15 watt, start dari persentase baterai 1%. Baik, sekarang di menit ke 2 jam 30 menit ya. Sekarang kita cek proses recharging menggunakan power bank Lentiven yang support fast charging 22,5 watt. Proses charging ke Samsung Galaxy M11 yang memiliki baterai 5000 mAh sudah terisi penuh dengan status sisa baterai ada 8%. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut untuk tes ke ponsel yang lain. Ini Samsung Galaxy A05. Ini juga baterainya totalnya 5000 mAh ya. Oke, sekarang saya ganti ke Samsung Galaxy A05 untuk melihat real capacity dari power bank Lentiven ini ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat, ini start di baterai 20% ya. Kita lihat sampai habis ini nambah berapa persen ya. Start dari baterai 20% dari ponsel Samsung Galaxy A05, support super fast charging 25 watt. Baik, proses recharging Samsung A05 dengan power bank Lentiven fast charging 22,5 watt sudah selesai ya. Ini baterainya di power bank sudah habis. Coba kita cek. Lihat, tinggal 0%. Oke, sekarang kita lihat di Samsung A05 terisi berapa persen ya. Nah, ini ya, ke Samsung A05 baterai terisi berapa? Dari 20% ke 46%, jadi 26% ya dia terisinya. Jadi ke Samsung A05 anggap dia terisi 25%. Kalau di mAh kan ya, baterainya berkapasitas 5000 mAh, jadi dia mampu mengisi ke Samsung A05 1250 mAh. Jadi real capacity dari power bank Lentiven ini 5000, ke Samsung Galaxy M11 1250, ke Samsung A05 totalnya 6000 berapa? 6250 real capacity dari power bank Lentiven ini. Jadi kesimpulannya power bank Lentiven yang memiliki daya 22,5 watt support fast charging berdasarkan tes saya ke semua ponsel yang mendukung fast charging mulai dari daya 15 watt hingga 33 watt atau super charger ya. Nah, tadi berdasarkan tes ke Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging dia aktif, lalu ke Xiaomi Vivo fast charging 18 watt aktif, lalu ke Oppo Reno ya VOOC 20 watt dia juga aktif, lalu ke Samsung Galaxy A05 super fast charging dia bisa fast charging dengan catatan daya fast charging ke Samsung Galaxy A05 mencapai hingga
15 watt. Lalu ke Infinix Hot 30 ini yang mendukung super fast charging 33 watt, menggunakan power bank ini juga support fast charging dengan catatan lagi dia maksimalnya mencapai hingga 18 watt support fast chargingnya. Oke, dari segi fast charging dia tidak ada kendala, bagus, bisa fast charging hampir ke semua ponsel. Lalu dari segi real capacity ya, power bank ini di sini ditulis berkapasitas 20.000 mAh. Tapi berdasarkan tes saya ini menunjukkan sebuah karakteristik sel baterainya dia berkapasitas 10.000 mAh berdasarkan indikator ini ya perbandingannya. Ini ada power bank Hippo yang memiliki kapasitas baterai 10.000 mAh. Lihat desainnya dia sama. Ukurannya, lihat tipisnya juga sama. Beratnya pun tadi saya tes juga sama. Artinya ini karakteristik power bank Lentivan ini menunjukkan desain sel capacity 10.000 mAh. Ini ada perbandingan yang power bank dari Redmi Power Bank. Ini berkapasitas 20.000 mAh. Lihat ya, 20.000 mAh. Lihat perbandingannya dari sisi sini sama ya, kurang lebih sama, tapi dari segi ketebalan beda. Lihat ya. Jadi karakteristik desain dari power bank Lentivan ini menunjukkan karakteristik sel baterai 10.000 mAh bukan 20.000 mAh. Oke. Dari sisi real capacity atau charging ke ponsel pun juga menunjukkan karakteristik bahwa sel capacity power bank ini 10.000 mAh. Itu bisa kita lihat ke Samsung Galaxy M11 terisi 100% dari 5.000 mAh, ke Samsung Galaxy A05 terisi 25% dari 5.000 mAh. Totalnya real capacity dari power bank ini 6.250. Memang rata-rata power bank yang berkapasitas baterai 10.000 mAh itu real kapasitinya sekitar 6.000. Hal itu bisa kita jadikan perbandingan. Contoh ini ada power bank dari Baseus Vivo. Lihat ini ya. Dia sel capacity 10.000 mAh. Lalu rated capacity atau real capacity-nya malah di sini 5.800. Masih bagus Lentivan. Nah, seperti itu ya. Lalu ada lagi perbandingan dari power bank brand Usems. Ini Usems PB58 ya. Lihat ini sel capacity 10.000. Lalu rated capacity atau real capacity ya power bank ini 6.500. 6.000 ya maksud saya. Jadi masih bagus Lentivan. Jadi dari segi real capacity power bank Lentivan ini cukup bagus sekali ya. Dia berkapasitas sel capacity 10.000 mAh, real capacity-nya 6.250. Dari segi harga cukup masuk akal dengan power bank yang berkapasitas 10.000 mAh, support fast charging 22,5 watt, dibanderol dengan harga 90 ribuan. Kalau teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menaruh di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.